Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur tertinggi kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan, atas seluruh berkat yang masih kami terima sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk rumah yang baru yang Tuhan titipkan kepada kami. Karena seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman-Mu hari ini mendarat di hati masing-masing agar dapat berguna bagi kehidupan kami. Karena seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Nats yang sampai kepada kita hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Nah, di sini kita membacakan beberapa ayat yang mungkin merujuk kepada tema. Yang pertama adalah ayat 6, Galatia 6 ayat yang kedua. Begini firman Tuhan. Bertolong-tolonglah dalam menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang selanjutnya kita bacakan ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, demikian firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini. Tema kita adalah perbuatan baik yang membawa kemuliaan bagi nama Allah. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya seperti kita menjalani kehidupan kita dalam berinteraksi dengan orang lain, bergaul dengan orang banyak. Banyak pemahaman yang tertanam di mindset kita mengenai perbuatan baik. Seperti apa perbuatan baik? Terkadang memang kita berpikir bahwa perbuatan baik ini akan mendatangkan sesuatu yang baik juga kepada kita. Maksudnya kita mengharapkan sebuah pertukaran atau imbalan seperti itu. Jadi apakah ini benar jika ditinjau dari Alkitab? Seperti itu yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Memang kita akui perbuatan baik itu yang memang benar-benar baik itu sulit dilakukan seperti itu. Tapi bukan berarti tidak mungkin kita lakukan. Bukan berarti tidak mungkin. Pada Yakobus 1 ayat 17 ditekankan bahwa perbuatan baik adalah perbuatan sesuatu yang datangnya dari Allah seperti itu. Jadi di dalam Yakobus 1 ayat 17 ini kita bisa menceritakan bahwa sesuatu yang datang dari Allah dan sampai kepada kita dan bisa kita salurkan kepada sesama kita seperti itu. Itu adalah sebuah definisi dari perbuatan baik. Kenapa ini dikatakan sebagai sesuatu yang datang dari Allah? Karena Allah sudah mengasihi kita lebih dulu, sudah berbuat baik kepada kita terlebih dahulu seperti itu. Jadi ketika kita berbuat baik kepada sesama kita, kita akan menjadi gambaran, kita akan menjadi laskar-laskar Kristus. Kita akan menjadi gambaran bahwa Kristus itu memang benar-benar ada seperti itu. Jadi kedua mengenai keluarga. Jadi kita memasuki rumah yang baru ini, kita berbicara mengenai keluarga. Dan keluarga itu adalah komunitas terkecil dalam golongan masyarakat, komunitas yang paling kecil, tapi bukan berarti tidak bisa membawa garam dan terang yang bercahaya di tengah-tengah masyarakat luas seperti itu. Jadi bahkan sebaliknya, keluarga diharapkan menjadi pelopor-pelopor penanam perbuatan kebaikan itu di dalam keluarga. Di dalam lingkup yang sangat kecil itu, kita bisa berbuat, kita bisa berbagi, kita bisa melakukan sebuah kebaikan di dalam keluarga, meski dengan sesama keluarga mungkin atau dengan orang banyak, ya itu tergantung kita seperti itu. Jadi memasuki rumah baru ini juga diharapkan bahwa rumah yang baru ini nantinya akan membawa sebuah kebaikan, akan membawa sebuah rasa kepada setiap orang yang mungkin datang ke sini, yang mungkin meminta pertolongan ke sini, ke rumah yang baru ini. Orang itu akan mendapatkan bahwa di sini ada Kristus yang hadir di dalam keluarga ini, di dalam rumah ini khususnya. Jadi kembali diingatkan kepada kita di Ibrani 13 ayat 16 bahwa perbuatan baik inilah yang berkenan bagi Allah seperti itu. Jadi perbuatan baik yang seperti apa? Perbuatan baik yang seperti kita bahas tadi sebelumnya di Yakobus 1 ayat 17. Perbuatan baik yang kita sadari bahwa perbuatan baik itu datangnya dari Allah dan kita akan salurkan kepada mereka. Nah, seperti itu. Jadi menurut kami bahwa ketika kita sudah memahami Yakobus 1 ayat 17 ini adalah perbuatan baik itu sudah datang dari Allah terlebih dahulu, maka kita akan bisa memaknai bahwa kita harus memberikan perbuatan baik yang sama kepada sesama kita manusia.
setidaknya kepada sesama kita manusia. Seperti itu. Jadi kita bisa memahami bahwa apa yang Alkitab inginkan dan yang menjadi puncaknya nanti di dalam kita membahas perbuatan baik ini terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-16 yang berkata, ketika orang melihat apa yang kita lakukan, perbuatan baik apa yang kita lakukan kepada seseorang atau kepada orang lain, mereka akan memuliakan nama Allah. Seperti itu. Jadi itu adalah tujuan kita dalam melakukan perbuatan baik. Seperti itu. Jadi ketika kita melihat orang melakukan perbuatan baik, kita akan memuliakan nama Allah, karena kita sadar bahwa orang itu adalah gambaran dari Allah. Seperti itu. Itu analogi yang bisa kami sampaikan, karena perbuatan baik ini sudah terlebih dahulu kita rasakan, sudah terlebih dahulu. Seperti yang kita rasakan sehari-hari, nafas kehidupan yang diberikan kepada kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mencium, kita masih bisa mendengar. Itu adalah sebuah perbuatan baik, itu adalah sebuah perbuatan baik, pemberian anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia. Bayangkan jika keluarga nanti, mungkin ini bukan menjadi sebuah doa kita, ketika kita tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya, ketika kita tidak bisa lagi melihat seperti biasanya, apakah kita masih bisa dapat mensyukuri? Seperti itu. Jadi harusnya kita sadari ini adalah anugerah. Semua yang kita miliki ini adalah anugerah. Seperti itu. Jadi agar tidak ada lagi pemikiran di dalam hati kita masing-masing bahwa ketika kita berbuat baik kepada seseorang, kita akan mengharapkan imbalan. Bagaimana jika Tuhan meminta imbalan kepada kita? Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan dengan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Seperti itu. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan. Semoga firman ini dapat berguna bagi saudara-saudara sekalian, bagi keluarga yang mempunyai rumah baru, menghuni rumah baru ini, agar semuanya dapat terpuji, termulia nama Tuhan. Tidak ada yang mencela Tuhan, tidak ada yang melukai hati Tuhan. Sekian yang dapat kami sampaikan.